Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa yang akan menjadi penguasa ekonomi dunia di masa depan? Selama ini, kita selalu mendengar nama Amerika Serikat dan Eropa. Tapi sekarang, sorotan dunia beralih ke Asia. 3 negara raksasa disebut-sebut sebagai calon kuat. China, India, dan tentu saja, negara kita tercinta, Indonesia. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Mari kita bedah bersama-sama. Pertama, kita lihat sang naga, China. Selama beberapa dekade terakhir, China telah melakukan lompatan ekonomi yang luar biasa. Dari negara berkembang, mereka melesat menjadi pabrik dunia. Kekuatan utama China terletak pada infrastruktur yang masif, teknologi yang terus berinovasi seperti 5G, dan kecerdasan buatan, serta kekuatan manufaktur yang tak tertandingi. Hampir semua barang yang kita gunakan sehari-hari ada sentuhan made in China. Proyek ambisius seperti Belt and Road Initiative juga menunjukkan bagaimana China ingin memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh penjuru dunia. Namun, China juga menghadapi tantangan. Populasi mereka mulai menua, yang berarti angkatan kerja produktif akan berkurang. Selain itu, ketergantungan yang tinggi pada ekspor membuat mereka rentan terhadap gejolak ekonomi global dan perang dagang. Sekarang, kita beralih ke tetangga China. Sang gajah yang mulai berlari kencang, India. Apa kekuatan terbesar India? Jawabannya adalah demografi. India punya populasi anak muda yang sangat besar. Ini adalah bonus demografi yang luar biasa. Artinya, mereka punya sumber daya manusia yang melimpah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa depan. Selain itu, India juga dikenal sebagai pusatnya layanan teknologi informasi dan jasa. Banyak perusahaan teknologi raksasa dunia punya kantor besar di sana. Pemerintah India juga gencar mendorong program Make in India untuk meningkatkan sektor manufaktur mereka. Tapi, India juga tidak lepas dari masalah infrastruktur yang belum merata dan birokrasi yang terkadang masih rumit menjadi pekerjaan rumah besar yang harus segera diselesaikan agar bisa berlari lebih kencang lagi. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Sang Garuda yang siap terbang tinggi. Jangan pernah remehkan potensi kita. Kekuatan terbesar Indonesia adalah sumber daya alam yang melimpah ruah. Dari nikel, kelapa sawit, hingga batu bara, kita punya semuanya. Ini adalah modal yang sangat besar. Selain itu, sama seperti India, Indonesia juga akan menikmati bonus demografi dengan populasi usia produktif yang besar. Pasar domestik kita juga sangat kuat dengan lebih dari 270 juta penduduk. Daya beli masyarakat Indonesia menjadi mesin penggerak ekonomi yang tangguh. Pemerintah pun terus berupaya keras membangun infrastruktur dari jalan tol hingga pelabuhan untuk menghubungkan seluruh Nusantara. Tantangannya, kita harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta memastikan stabilitas politik dan hukum, agar investor merasa aman dan nyaman. Kita juga harus bisa beralih dari sekadar menjual bahan mentah menjadi negara yang mampu mengolahnya menjadi produk bernilai tambah tinggi. Jadi, siapa pemenangnya? China, India, atau Indonesia? Sebenarnya, ini bukanlah perlombaan siapa yang nomor satu. Setiap negara punya jalur dan potensinya masing-masing. China mungkin akan tetap kuat dalam manufaktur dan teknologi. India akan menjadi raksasa dalam jasa dan sumber daya manusia. Dan Indonesia, dengan kekayaan alam dan pasar domestiknya, berpotensi menjadi pemain kunci dalam rantai pasok global. Masa depan ekonomi dunia kemungkinan besar akan menjadi panggung bagi ketiga raksasa Asia ini. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang akan menang, tapi bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia bisa memaksimalkan potensi kita untuk ikut serta dalam panggung ekonomi dunia. Ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita semua. Bagaimana menurut kalian? Negara mana yang paling kalian jagokan? Atau mungkin kalian punya pandangan lain? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita diskusikan bersama. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.